Kisah Medeni. Masih di daerah seputaran Jawa Tengah, tepatnya masih di daerah Kabupaten Kebumen, ada suatu jalan raya yang disebut Jalan Alang-Alang Amba. Jalan Alang-Alang Amba ini termasuk jalan yang angker. Tradisi orang-orang sekitar yang sudah paham dan melintasi Jalan Alang-Alang Amba itu, mereka selalu membunyikan klakson, dan itu pertanda menghormati warga dedemit yang ada di sana. Alang-alang Amba ini sangat menakutkan karena beberapa kali terjadi kisah-kisah horor. Contohnya Pak Darman. Pak Darman ini dia orang warga luar kota yang melintasi Alang-alang Amba. Tetapi dia tidak tahu tradisi di situ. Karena Pak Darman melintasi Alang-alang Amba ini tidak membunyikan klakson, dan dihadanglah dia oleh seorang nenek-nenek dengan jalan yang perlahan-lahan yang akan menyeberang. Setelah menunggu lama Pak Darman, kok nenek-nenek ini tidak bergerak-bergerak. Akhirnya dia memundurkan mobilnya lalu membelok di sebelah kanan nenek-nenek tersebut agar dia bisa melaju. Tetapi Pak Darman ini merasa kok dia tidak sampai tujuan karena sudah berkali-kali memutar dan tempat itu saja. Singkat cerita, dia terlalu lelah, akhirnya dia tertidur, dan di dalam mobil itu hanya ada Pak Darman dan keponakannya. Esokan harinya Pak Darman kaget karena Pak Darman berada di kuburan. Masih kisah Medeni dari Alang-alang Amba. Kali ini kisah cerita dari Mas Trio yang tinggal di Kabupaten K di Provinsi Jawa Tengah. Jadi Mas Trio ini baru lulus kuliah, dan untuk merayakannya Mas Trio ini mau mengunjungi teman dekatnya yang bernama Rita di Kabupaten G. Jadi malam itu Mas Trio izin sama orang tuanya, terutama ibunya, untuk ke Kabupaten G. Tapi saat itu Mas Trio tidak diizinkan. Jadi Mas Trio bilang, "Bu, aku mau pergi ke Kabupaten G, mau ketemu temen dekatku namanya Rita. Aku gak sendirian, Bu, aku bareng sama Andi. Aja Mas, aja bengi-bengi ngesuk bae." Ibunya bilang begitu. "Jangan Mas, jangan malam-malam, besok aja pagi-pagi." Nah, tapi Mas Trio ini tuh gak dengerin ibunya. Mas Trio ini bilang, "Lah anu wis janjian karo kanca-kancane arep ketemu nggone Rita terus arep madang-madang," katanya gitu. Jadi kayak udah janjian sama teman-temannya mau ke rumah Rita terus mau makan-makan karena baru pada lulus kuliah. Nah, singkat cerita Mas Trio pun akhirnya nekat pergi. Terus dia izin sama ibunya, "Ma, aku pergi dulu," ya gitu kan. Udah pergi, terus dia jemput ke rumah Andi. Nah, dari situ mereka menuju Kabupaten G. Di tengah perjalanan dia tuh harus lewatin Alang-alang Amba. Tapi karena dia nggak tahu tradisi di Alang-alang Amba itu harus klakson, tiba-tiba Mas Trio ini nabrak kucing hitam. Mas Trio dan Mas Andi ini yang menyadari dia nabrak kucing hitam, terus dia tuh berhenti. Mas Trio bilang, "Aku nabrak apa ya mau? Kayaknya kucing loh, kucing ireng," kata Mas Trio. Dia bilang gini, "Aku tadi nabrak apa ya? Kayaknya sih kucing hitam." Terus Mas Andi bilang, "Ayolah medun disit jajal deleng, apa sing ditabrak, apa benar kucing hitam apa tikus?" Jadi Mas Andi ini jawab gini,
ayo turun dulu, lihat dulu yang ditabrak itu kucing hitam atau tikus. Dan akhirnya Mas Andi dan Mas Trio ini tuh turun dari motor dan ngecek, dan ternyata memang benar dia nabrak kucing hitam. Terus Mas Andi bilang, aduh udah jam segini tapi engkau telat ya gitu kalau mau nguburin. Terus Mas Andi bilang, lah kalau misalkan gak dikuburin bakal ada apa-apa, takutnya ada apa-apa. Ya udahlah, ya wis lah, yuk kuburna bae tapi aja nang dikit deh kayak minggir bae disit. Jadi dia bilang gini, jangan di deket jalan besar, yuk kita minggir dulu. Akhirnya Mas Andi ngambil mayat kucing itu, terus dia naik motor berdua sama Mas Trio nyari tempat untuk nguburin si kucing hitam ini. Dan dia tuh masuk kayak ke jalan kecil kayak ke perkampungan, terus nyari, ya udah itu ada ini kayak ada karangan. Maksudnya karangan itu kayak tanah kayak gitu, tanah yang halaman orang yang udah nggak dipakai biasanya kayak gitu. Terus dia nguburin kan, aduh nganggo apa ya kuburinnya, terus digali nganggo tangan baik kata Mas Andi. Pakai apa ya nguburinnya, udah gali tangan aja, pakai tangan aja. Nah terus Mas Andi dan Mas Dio tuh mulai ngegali tanah, habis itu dia kuburin si kucing ini. Terus Mas Dio itu balik lagi, yuk kita balik, mau cepetan ini udah telat nanti ditungguin teman-temannya. Akhirnya Mas Trio itu jalan sama Mas Andi. Kerasa udah lama jalan, Mas Andi dan Mas Trio ini kok nggak nyampe gang yang barusan ya, katanya Mas Trio. Iya harusnya kan nggak lama loh kita masuknya ke dalam gang, ini cuman berapa menit tadi loh dari jalan raya ke sini, kata Mas Andi. Ya wis lah, salah jalan apa, putar balik apa gimana, lah tadi kan jalannya cuma lurus, kata dia gitu kan. Ya udahlah terus saja, Bok. Ini apa gimana ya, kata Mas Trio. Wis mandek disit bae lah, katanya, duduk berhenti dulu aja. Tapi jangan berhenti, kata Mas Andi, soalnya makin malam. Ya udahlah kita lanjut aja, kata Mas Andi. Ya wis lanjut kan, mereka berdua tuh akhirnya jalan. Habis gitu tiba-tiba dia tuh ketemu sama ibu-ibu yang pakaiannya masih kayak keraton gitu. Terus bilang, mas. Dan Mas Trio sama Mas Andi tuh berhenti. Tindak pundi, katanya. Tindak pundi tuh mau kemana? Ini ajen ke Kabupaten G. Soalnya dari tadi saya jalan gak nemu jalan raya loh Bu, katanya. Oh kalian salah, kalian keselong, katanya gitu. Lah keselong, mau tadi kan jalannya lurus. Oh iya, tadi habis ngapain sih, kata ibu itu. Habis nguburin kucing hitam, tadi nabrak. Oh Deneka main temen tuh, Deneka baik banget kok mau nguburin kucing tadi, gitunya. Oh ya udah gini aja mas, jalan aja terus, jangan lihat belakang sama sekali. Ini tak kasih kayak mustika gitu warna putih, nanti nek udah sampai ada penerangan mas buang mustika putih ini ya, jangan dibawa. Nah dia tuh dipegang sama Mas Trio. Nah Mas Trio itu jalan aja sama Mas Andi kan, liatin, menang apa ya, kok nggak boleh lihat belakang, kata Mas Andi yang ngeh gitu. Ya udahlah aku tak merem aja, kata Mas Andi. Ya udah ya wis lah, kamu pancen penakut, kata Mas Trio gitu kan ke Mas Andi. Ya udah mereka tuh jalan, dan akhirnya Mas Trio ini tuh lihat ada kayak penerangan lampu kayak gitu. Terus dia tuh jalan aja, udah ada lampu, pokoknya aku mau merem aja, nanti kalau udah nyampe tempatnya Rita udah nanti aku tak buka mata, kata Mas Andi karena takut. Ya udah ajar kelarin jimatmu, kata Mas Andi. Bukan jimat, itu mustika aja. Dan oh ya mustikanya dilempar. Akhirnya yaudah dia tuh nyampe, tiba-tiba Mas Trio itu bangun, dan ternyata Mas Trio itu ada di rumah sakit bareng Mas Andi. Dan kata dia sadar di situ udah
banyak yang nangis kayak ibunya sama bapaknya nangis-nangis. Terus dia tanya, lah kenapa kok pada nangis? Iya kamu udah gak sadar 3 hari katanya, kamu nabrak tiang listrik. Lah aku bukan nabrak tiang listrik bu, aku nabrak kucing hitam katanya, kucing ireng aku tabrak kayak gitu. Ya wis, mana Andi di sebelahnya kan, jadi dia tuh kayak rumah sakit cuman dia memang pakai BPJS dan masuknya bareng, ternyata dia sebelahan. Mas Andi ini belum sadar. Oh iya, anu apa sih Mas Andi nggak sadar katanya. Oh mungkin Mas Andi masih merem apa ya, dia ceritain ke ibunya kan, dia dapat mustika warna putih itu sudah dibuang. Nah Mas Andi itu merem, udah bangunin, panggil Mas Andi kan buka mata. Andi ayo buka matamu kata Mas Trio ke Mas Andi. Dan akhirnya alhamdulillah Mas Andi pun akhirnya buka mata dan selamat. Dia bingung juga sama kayak Mas Trio, kok aku ada di rumah sakit katanya. Iya kita nih kecelakaan nabrak tiang listrik, udah nabrak kucing. Kok emang lewat mana kata ibunya, lewat alang-alang amba. Oh ya wis lah, orang apa sekarang yang udah penting selamat dan kalian gak kenapa-napa. Sekian ceritaku, terima kasih, bye.